pernah masuk ke penjara, ya, penjara Salemba dan penjara Cipinang. Di situ kan bermacam-macam orang yang ada di situ, ya. Ya, ada yang maling, ada yang narkoba, ada yang pembunuhan, ada mungkin tabrakan dan sebagainya. Nah, mereka masuk penjara. Nah, ini yang kita jadikan audien dakwah kita. Lalu mereka bermacam-macam sikapnya. Ada yang menerima, ada yang menentang, ada yang mengajak kita berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Para pemirsa podcast literasi Islam LPBKI MUI, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam satu kegiatan podcast LPBKI MUI, dan dalam hal ini kita kedatangan tamu narasumber Bapak Samswadi Rusli. Assalamualaikum Pak Samswadi Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu ya? Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, beliau ini adalah merupakan wakil ketua LPBKI MUI dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Berarti sudah dua periode ya Bu ya? Alhamdulillah. Sekarang umur sudah berapa Bu ya? 60. 60. Oh, berarti sudah cukup lama ya menjadi seorang aktivis dakwah Islam. Iya. Buya, selama ini Buya sebagai pengurus LPBKI, nih apa yang Buya rasakan, kesan-kesannya seperti apa kesan-kesannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustadz Aromain sebagai host pada sore hari ini dalam rangka podcast literasi Islam, podcast Bu ya? Literasi Islam, lembaga pentasi buku konten keislaman di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, terkait apa yang ditanyakan tadi, saya sebagai pengurus di LPBKI ini sudah 2 periode, ya, 2015, 2020, 2020 dan 2025. Nah, pengalaman saya dalam hal mengurus LPBKI ya luar biasa, dan memang butuh pemikiran yang fokus dan perlu istilah saya itu mewakafkan diri, ya, untuk mengurus LPBKI ini bagaimana kemudian bisa berkembang dengan baik, ya. Makanya saya ya dari dulu, dari sejak awal berdiri LPBKI itu memang ngotot saya, memang kalau bisa kita adakan rapat setiap Selasa, apa salahnya untuk kemajuan LPBKI. Nah, itu ya memang alhamdulillah sebagian teman menerima, sebagian ada juga yang tidak bisa untuk hadir. Nah, inilah kendala saya, atau mungkin masalah-masalah yang muncul di benak saya, bagaimana LPBKI itu untuk maju, yaitu tadi sumber dayanya itu. Artinya bahwa Buya itu selama 2 periode ini, di tahun kedua di kepengurusan di LPBKI sebagai wakil ketua, sudah mencermati ya, cukup mendalam dan sebagainya. Dan saya mendengar bahwa Buya itu kan aktivis dakwah, suka berceramah, suka menyampaikan materi khutbah setiap Jumat di masjid-masjid. Nah, ketika Buya diamanahkan menjadi pengurus LPBKI dengan latar belakang Buya sebagai seorang aktivis dakwah, itu sebetulnya tantangan apa sih sebetulnya yang Buya rasakan misalnya? Ya, terima kasih. Tantangan dakwah di
Jakarta ini saya luar biasa ya. Dari tahun 90 saya masuk Jakarta. Itu saya sudah berkiprah di bermacam ormas-ormas. Ya tentunya di Muhammadiyah, Dewan Masjid, kemudian di MUI ini. Nah itu saya banyak sekali saya lihat problem-problem yang memang muncul ketika kita berdakwah. Ya malumlah ini kota metropolitan ya. Metropolitan ini kan orang kan melihat dakwah itu sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dari sisi spiritualnya. Ya, artinya secara mendasar orang memang secara spiritual butuh. Ya, butuh. Nah, butuh. Buya hadir di situ sebagai seorang aktivis dakwah. Nah, sajian materi apa yang Buya sampaikan kepada para jamaah itu? Jadi dalam hal ini saya sering ketika menyampaikan dakwah atau mungkin ceramah-ceramah, terutama tentunya khutbah. Nah, saya paling banyak bicara tentang masalah akidah. Nah, akidah ini kenapa saya fokus di bidang akidah? Karena memang di Jakarta ini problem akidah itu luar biasa karena memang persoalan terkait dengan kebutuhan ekonomi. Nah, orang kalau tidak punya keuangan atau mungkin tidak punya satu penghasilan yang bagus, nah itu otomatis imannya itu kurang. Bisa goyah ya, bisa goyah. Ya. Nah, Buya hadir di situ misalnya. Bisa kita hadir memberikan ya untuk pencerahan terhadap mereka, sehingga mereka ya memang dengan dakwah yang kita sampaikan mereka menerima, tapi tidak cukup dengan itu. Itulah yang saya katakan tadi, seorang juru dakwah itu juga harus punya penghasilan yang kemudian dia coba memberikan infak kepada yang membutuhkan audien dakwahnya tadi. Dan ini juga Buya terkait dengan materi dakwah yang disampaikan kepada para jamaah atau para mustami'in ya, dan juga kepada para hadirin ketika Buya menyampaikan dakwah di sana. Itu kan juga perlu halnya bahwa materi yang disampaikan itu sudah terkonfirmasi sesuai dengan syariah Islam, tidak bertentangan, tidak mengajarkan pada paham-paham yang menyimpang dan sebagainya. Nah, dengan latar belakang Buya sebagai seorang aktivis dakwah, kemudian Buya aktif di lembaga pentasih buku dan konten keislaman MUI yang memang secara perannya itu melakukan tasih pada materi juga konten-konten keislaman. Nah, menurut Buya, posisi Buya nih yang sebagai seorang aktivis dakwah juga kemudian dilibatkan berperan untuk tadi Buya sampaikan mewakafkan diri di MUI untuk berkiprah di lembaga pentasih buku dan konten keislaman itu sebetulnya apa yang Buya rasakan sebetulnya dalam hal ini, misalnya bahwa seorang dai itu ya apa yang dia baca dan dia sampaikan itu harusnya sudah terkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan itu materi sudah oke dan tidak bermasalah. Nah, menurut Buya itu seperti apa? Ya, kalau bagi saya sih dakwah itu kan yang pertama adalah ibda' binafsi. Ya, mulai dari diri sendiri ya. Mulai dari diri sendiri. Ya. Ketika kita mulai dari diri sendiri, insya Allah kalau kecewa di depan umat, kita tidak akan jadi bumerang di belakang hari ini. Ya, artinya si pendakwah itu harus sudah menyiapkan sejak awal. Jadi konsep dakwah yang kita bangun adalah ibda' binafsi itu. Ibda' binafsi dari diri dulu, baru dari keluarga, dari kemudian baru masyarakat dan sekitarnya. Nah, ketika itu sudah terwujud, nah insya Allah apapun materi dakwah yang kita sampaikan kepada masyarakat, pada jamaah, itu jamaah akan mudah menerima. Karena dia sudah mendapatkan contoh yang terbaik dari apa yang disampaikan. Artinya apa yang disampaikan oleh pendakwah tersebut juga dia sudah lakukan, baik dirinya sendiri maupun juga keluarganya. Nah, itu. Nah, terus apalagi menurut Buya tuh yang selain itu misalnya? Nah, yang lain ya suka duka ketika jadi mubalik, jadi penceramah ini memang luar biasa. Di antaranya ada begini ya. Saya pernah masuk ke penjara penjara Selemba dan penjara Cipinang. Di situ kan
bermacam-macam Ya. orang yang ada di situ ya. Ya, ada yang maling, ada yang narkoba, ada yang pembunuhan, ada mungkin tabrakan dan sebagainya. Nah, mereka masuk penjara. Nah, ini yang kita jadikan audien dakwah kita, lalu mereka bermacam-macam sikapnya. Ada yang menerima, ada yang menentang, ada yang mengajak kita berantem. Nah, itulah penjara. Tapi kemudian ketika masuk di kawasan yang namanya Pak Kumis, pemukiman kumuh dan miskin. Nah, itu yang mereka butuhkan di samping materi ceramah yang memang kita support dari sisi ekonomi, mereka butuh sembako, butuh apa yang mau dia makan. Nah, inilah yang kita coba mengkoordinasikan dengan yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga terkait untuk bisa mendanai dakwah suku terasing ini. Oke, Pak Kumis namanya. Ya, artinya Nah, ketika Buya berdakwah itu logikanya dibangun, logistiknya pun juga dikuatkan. Ya. Nah, gini Buya, tantangan era dakwah saat ini ya, di era yang memang orang bisa mudah mengakses informasi, materi-materi keislaman di dunia digital maupun juga di internet maupun juga di media sosial. Sebetulnya penting atau tidak sih sebetulnya seorang pendai itu memiliki kualitas literasi yang baik dalam hal keislaman? Ya, menurut saya penting. Penting sekali ya. Penting. Alasannya apa tuh Buya? Karena begini, masyarakat sekarang kan serba instan. Ya. Mudah didapat lah apa saja. Mudah didapat. Ya. Malah dengan instan itu mereka banyak sekarang ya menjauhi masjid. Oh gitu ya. Ya kan? Nah, itu yang kendala sekarang dengan adanya berkembang digital ini, ya dakwah lewat dengan internet ini orang malas ke masjid sekarang. Malas orang masuk mendengar ceramah ke masjid-masjid, apalagi namanya tabligh akbar sampai bermalam-malam pulangnya gitu ya. Nah, orang cukup lihat YouTube. Nah, menurut saya memang penting. Tapi kemudian bagaimana memotivasi masyarakat untuk kembali ke masjid ini juga penting. Nah, inilah dakwah digital itu harus dibarengin dengan dakwah lisanul hal afsahunu min lisanul maqal. Jadi itu yang saya itu jadi problem tersendiri ya saat ini ya menurut itu. pandangan dan juga pengamatan Buya selama Buya berdakwah. Nah gini Buya, sebetulnya misalnya kayak seseorang ketika akan menyampaikan dakwah materi-materi keislaman kepada para jamaah dan sebagainya, dia kan tadi sudah Buya sampaikan bahwa dia mesti punya literasi yang baik. Literasi yang baik itu kan juga harus dibangun dengan juga rajin membaca. Di hadapan kita ini kan ada buku yang diterbitkan oleh MUI dari Himpunan Fatwa MUI, dari Komisi Fatwa. Ini menjadi sebuah buku yang cukup begitu berkontribusi luar biasa bagi para jamaah dan juga masyarakat muslim-muslim di Indonesia, itu bisa mengonfirmasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mereka sama ini, yang mereka rasakan, yang mereka alami, kemudian mereka dapat menemukan jawabannya di sini. Nah, menurut Buya, misalnya seorang dai membaca buku ini di hadapan kita ini, apakah kemudian pada tahapan yang memang diharuskan misalnya untuk bisa memahami tentang problem-problem sosial di masyarakat yang membutuhkan jawaban. Nah, menurut Buya seperti apa? Ya. Dengan hadirnya buku ini, Buya. Menurut saya memang seorang dai itu harus banyak baca kan? Tanpa membaca, dia tidak akan bisa menghadapi audien yang bermacam-macam karakternya. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita di Lembaga Pentasi Buku Konten Keislaman ini memang perlu perlu memasyarakatkan apa yang namanya fatwa-fatwa Majelis Ulama ini. Kita masyarakatkan dan kita sampaikan kepada jamaah bahwa ini loh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang harus kita ikuti. Ya, bagaimana kemudian fatwa ini bisa menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, ini kita sampaikan dalam forum-forum dakwah yang kita temui. Artinya bahwa dalam hal dakwah
peningkatan literasi keislaman juga bisa ditempuh dengan cara dakwah-dakwah itu yang telah Buya lakukan. Namun juga pada satu sisi juga seorang pendai ataupun seorang mubalik juga harus meningkatkan mutunya dalam soal literasi. Jangan sampai kemudian misalnya ketika dia menyampaikan dakwah kepada para jamaah, para mustamiin, para hadirin itu, kemudian malah justru jamaahnya yang sudah lebih dulu meng-cross check tentang materi yang disampaikan. Khawatir apa yang disampaikan oleh si pendai itu ataupun si mubalik itu kemudian ternyata ada kekeliruan sesuai dengan apa yang mereka buka dalam gadget mereka ataupun gawai mereka. Nah, jadi sebetulnya Buya, pesan Buya nih misalnya buat kita semua nih, buat para pemirsa yang memang bertugas dan berperan menyampaikan dakwah Islam terkait soal peningkatan mutu dan kualitas pendakwah tentang literasi Islam itu, pesan Buya apa sebetulnya? Ya, kalau saya sih tidak banyak-banyak yang harus saya pesan kepada para pemirsa dan terutama tentunya generasi milenial atau generasi Z. Ya, di samping Anda semua sebagai orang Muslim, tentu Anda juga punya kewajiban untuk berdakwah. Ya, tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat dan sebagainya. Anda juga harus berdakwah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Nah, anak generasi milenial ini, ya, dia harus berdakwah. Nah, disarankan kepada Anda sekalian, Anda jangan hanya menerima, harus meng-cross check apa yang disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang ulama, benar apa tidak. Apakah itu lewat buku literasi Islam yang ada tadi, terutama tentang fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama, itu terutama itu perlu Anda miliki dan Anda punyai dan dikuasai. Ya, dan dikuasai. Ya. Nah, sehingga Anda di lapangan, di masyarakat berdakwah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Karena kewajiban dakwah itu tidak hanya kepada ustaz loh. Ya, betul. Tidak hanya kepada para mubalik, tidak hanya kepada para ulama, tapi semua kita orang muslim. Sesuai dengan ayatnya tadi itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Nah, surat Ali Imran 104 kan itu. Ya. Nah, itu harus kita coba menggalinya itu. Bagaimana kemudian seorang manusia muslim itu dia bisa menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuannya, kemampuan ilmu yang mereka punyai. Tetapi juga tetap dibarengi dengan peningkatan literasi yang bermutu ya Bu ya. Makanya banyak baca. Artinya ketika baca misalnya dari buku ini kita bisa menyampaikan materi persoalan hukum di tengah masyarakat dengan sistematis. Bagaimana kemudian disampaikan latar belakangnya seperti apa, lalu kemudian dalilnya seperti apa, lalu istinbatul ahkamnya seperti apa. Setidaknya kemudian ketika menyampaikan apa hukumnya ini, dia tidak hanya mampu menjawab, oh ini haram, oh ini boleh, tapi juga mampu memberikan dasar argumentatif ya Bu ya. Ketika membaca buku-buku yang seperti ini. Ini kan penting ya Bu ya, bahwa memang orang itu sebagai seorang pendai itu memang harus betul-betul memiliki literasi keislaman yang baik. Iya, memang. Nah, jadi itu pemirsa yang disampaikan oleh Buya Samsudin Rusli ini. Beliau ini sudah berumur 60 tahun tapi masih aktivis dakwanya begitu padat, dan kemudian beliau di MUI pun sudah mengikrarkan bahwa beliau sudah mewakafkan dirinya untuk mengabdi di MUI. Bahwa beliau ini merupakan satu pengurus wakil ketua pimpinan di LPBK yang aktif sekali datang kepada acara-acara rapat di LPBKI. Ini menunjukkan bahwa komitmen beliau sebagai seorang pengurus LPBKI itu sudah dibuktikan dengan kehadiran beliau hampir di setiap rapat, kecuali kalau memang dia tidak hadir itu ketika mungkin keluarganya ada yang kurang sehat ataupun juga beliaunya memang yang kurang sehat. Tapi sepanjang beliau itu sehat, beliau kemudian memiliki kekuatan untuk datang ke LPBKI untuk menghadiri rapat dan juga kegiatan, beliau akan selalu hadir. Ini menunjukkan bahwa bagi para generasi milenial misalnya, bagi para aktivis dakwah juga bisa mencontoh beliau sebagai seorang aktivis dakwah yang juga kemudian berperan dan juga bertugas di LPBK MUI untuk
memberikan arahan bimbingan untuk memproduksi ataupun juga menyajikan, menyampaikan konten-konten kesamaan yang baik dan bermutu dan juga tentunya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Oke Buya, terima kasih atas kehadirannya di podcast LPBKI MUI. Sama-sama. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Hari ini berkesempatan untuk mengajak dialog dan juga ngobrol santai dengan Buya. Saya juga perlu banyak belajar sebetulnya dari Buya. Dengan Buya yang begitu luar biasa, datang setiap rapat dan sebagainya, itu menjadi sebuah pelajaran buat saya sebagai salah satu pengurus sekretaris di LPBKI MUI. Kami sampaikan demikian para pemirsa. Segala kekurangannya kami mohon maaf. Allahu minkum wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya.